Kemuning bukan kota yang ramai, letaknya terpencil, diapit hutan lebat, dan bukit-bukit yang tertutup kabut hampir sepanjang tahun. Meski kecil, kota ini punya reputasi yang tak bisa dianggap enteng, bukan karena kemajuan teknologinya, bukan pula karena sejarahnya, tapi karena cerita gelap yang diwariskan dari mulut ke mulut selama puluhan tahun. Cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang, suara tangis tengah malam dari balik hutan, dan bayangan besar yang melintas di jalanan sepi saat dini hari. Di kota inilah tinggal seorang pria bernama Sarto. Usianya 48 tahun, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya selalu tampak seperti menyimpan beban yang berat. Ia memiliki bengkel kecil di pinggiran Kemuning, bengkel tua yang atap sengnya sudah berkarat dan dinding kayunya mulai lapuk. Dulu bengkel itu ramai, orang-orang dari kampung sebelah pun datang untuk memperbaiki motor. Tapi sekarang, hanya laba-laba yang betah tinggal di sudut-sudutnya. Sarto seperti tenggelam bersama usahanya yang pelen-pelen sekarat. Sejak 2 tahun terakhir, rezekinya seperti ditelan tanah. Pelanggan makin jarang datang, banyak yang lebih memilih ke bengkel baru, milik orang kota yang membuka cabang di pusat Kemuning. Ia mencoba bertahan, memperbaiki motor yang tak seberapa, menjual onderdil yang mulai berdebu, bahkan menjual peralatan sendiri. Tapi, semua itu tidak cukup. Rezeki macet, dagangan seret, anak sakit-sakitan, istri ngeluh tiap hari. Sarto suatu malam, sambil menatap lampu minyak yang kelap-kelip di meja kecilnya, ia menenggak kopi yang sudah dingin. Matanya sayu. Rumahnya hanya berjarak beberapa langkah dari bengkel. Sebuah rumah kayu tua dengan pintu reot dan lantai semen yang mulai retak. Kemuning di malam hari begitu sunyi, tapi selalu terasa seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Kadang angin meniup daun jendela hingga berdentang pelan, membuat siapapun berpikir ada yang berdiri di luar. Kadang suara burung hantu terdengar seperti bisikan jauh dari hutan. Dan malam itu, ketika jam menunjukkan jam 1:03, Sarto mendengar suara itu untuk pertama kalinya. Suara tertawa pelan, lirih, berat, seperti dari kerongkongan yang terbakar. Tawa itu terdengar dari arah pohon beringin besar di ujung jalan. Pohon yang sejak dulu dipercaya menyimpan penunggu. Orang-orang menyebutnya beringin pendiam, karena tak pernah bergoyang. Bahkan saat angin paling kencang menerpa Sarto bengket. Dari kursinya ia membuka pintu, menatap keluar. Tak ada siapa-siapa. Jalanan sunyi. Lampu jalan hanya satu dan mulai meredup. Tapi suara itu masih ada, terdengar lebih dekat. Dan tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke rumah, membuat lampu minyak padam seketika. Ruangan gelap gulita. Dalam gelap itu, Sarto mendengar sesuatu berbisik. Kalau mau hidup, berikan sesuatu yang paling kau cinta. Tubuhnya kaku, nipis, tercekat. Bisikan itu tidak berasal dari pikirannya. It's you not, it's you jealous. Dan yang paling mengerikan adalah, ia tidak sendiri malam itu. Malam pertama datang seperti biasanya, sunyi, dingin, dan gelap. Tapi, bagi Sarto, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah bisa ia mengerti sepenuhnya. Ia tertidur setelah meneguk sisa kopi dingin di cangkir retak. Begitu matanya terpejam, ia mendapati dirinya berdiri di tengah jalanan desa. Malam yang sama, langit yang sama, tapi semuanya terasa lebih kelam. Angin tak bergerak. Suara jangkrik menghilang. Di jalan, berdiri pohon beringin besar yang tampak lebih tinggi dari biasanya. Daunnya hitam legam. Akar-akarnya merambat liar, seperti menjangkau tanah dengan kesadaran sendiri. Suara berat itu terdengar lagi. Kalau mau kaya, korbankan yang paling kau cintai. Suaranya terdengar bukan dari satu arah, tapi dari segala arah mengelilingi Sarto, menghimpit dadanya. Dalam mimpi itu, ia tidak bisa berbicara. Tubuhnya, matanya hanya bisa menatap batang pohon yang perlahan terbuka seperti pintu. Di dalamnya gelap, sangat gelap. Tapi ada tangan panjang, kurus, dengan kuku yang terlalu panjang untuk manusia, merayap keluar. Sarto terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang, seperti baru berlari jauh. Ia duduk lama di pinggir ranjang, menatap lampu minyak yang kini padam seluruhnya. Dini hari itu,
Angin tak berhembus, tapi Sarto merasa sangat kedinginan. Ia menatap jendela, dan dalam sekejap, ia mengira melihat bayangan seseorang berdiri di luar rumah. Tapi saat ia mengedip, bayangan itu menghilang. Malam kedua datang tanpa suara, dan Sarto tertidur lebih cepat dari biasanya. Kelelahan, karena pikirannya dipenuhi tanda tanya dan kecemasan. Dan lagi-lagi, ia bermimpi. Kali ini, ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi pepohonan tinggi yang tidak ia kenal. Tapi di kejauhan, berdiri pohon beringin itu, seolah mengejarnya kemanapun ia pergi. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Korbankan yang kau cinta, maka pintu akan terbuka. Lalu, di akar-akar pohon itu, ia melihat sosok istrinya, Mbak Sari, tertidur seperti mayat. Bibirnya pucat, wajahnya kosong. Sarto berlari, berteriak, mencoba membangunkannya, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tubuhnya seperti tertahan angin, dan dari balik akar-akar itu muncul bayangan hitam, tinggi, kurus, tanpa wajah, tapi matanya merah menyala seperti bara api. Sarto terbangun sambil berteriak. Kali ini istrinya benar-benar terbangun dan panik melihat suaminya seperti kerasukan. Ia menggigil, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya kosong menatap langit-langit. Mimpi, cuma mimpi, katanya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukan mimpi biasa. Malam ketiga datang tanpa ia sempat bersiap. Tubuhnya lelah, pikiran mulai goyah. Dan untuk ketiga kalinya, mimpi itu datang. Kini, ia tidak bermimpi berada di luar rumah. Ia berdiri di ruang tamu rumahnya sendiri, tapi semuanya gelap. Tak ada suara, tak ada angin. Ia memutar tubuh dan mendapati pohon beringin itu kini tumbuh dari dalam rumahnya sendiri, menembus atap, menyerap cahaya. Di depannya berdiri sosok kecil, anaknya, Raihan, berdiri sambil menangis. Ayah, dingin. Suara Raihan parau. Sarto mencoba memeluknya, tapi tubuh anaknya mulai memudar menjadi asap hitam yang terserap ke akar pohon beringin itu. Suara berat itu terdengar lebih keras dari sebelumnya, hampir seperti teriakan dari dasar bumi. Yang paling kau cinta, atau semua yang kau cinta, akan hilang. Sarto terbangun, napasnya berat, tapi malam itu ia tak sendiri. Di sudut kamar, ia melihat bekas tanah basah, seolah seseorang baru saja berdiri di sana dengan kaki penuh lumpur. Ia melangkah pelan mendekat. Tanah itu meneteskan darah. Pagi itu, langit kemuning, berwarna kelabu. Awan bergelayut rendah, menekan atap-atap rumah seperti pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak di balik alam nyata. Sarto, dengan mata sembab dan wajah kusut, berjalan ke pasar untuk membeli onderdil bekas. Ia berharap hari itu ada rezeki, walau hanya satu motor rusak yang mampir ke bengkelnya. Pasar Kemuning tak besar, hiruk pikuknya pun tak seperti kota lain. Tapi pagi itu terasa lebih aneh. Suasana ramai, tapi Sarto merasa seolah semua orang berbicara terlalu pelan, hingga ia merasa seperti tenggelam dalam dunia tanpa suara. Ia sedang menawar harga sebuah busi bekas ketika seorang lelaki tua berpakaian serba hitam tiba-tiba berdiri di belakangnya. Wajahnya keriput, matanya dalam seperti lubang sumur tua. Wajah itu tidak asing, seolah pernah dilihat dalam mimpi, atau mungkin dari balik pohon beringin itu. Tanpa memperkenalkan diri, pria itu berbisik pelan. Suaranya kering, nyaris tidak terdengar. Kalau kau ingin jalan cepat, datanglah ke Bukit Watu Peteng malam Jumat. Bawa sesuatu yang kau sayangi. Sarto menoleh, tapi pria itu sudah berjalan menjauh, melewati kerumunan dengan langkah ringan yang aneh, seperti tidak menyentuh tanah. Sarto mengejarnya, berusaha meneriakkan sesuatu, tapi suara pasar menelan suaranya. Pria itu berbelok ke lorong sempit, dan ketika Sarto tiba di sana, lorong itu kosong, tak ada siapa-siapa, seolah ia menghilang ke udara. Napas Sarto tersengal, punggungnya dingin oleh keringat. Tangannya gemetar. Ia berdiri lama di sana, menatap ujung lorong yang buntu, tapi matanya kemudian tertuju pada tembok kusam, di mana ada lambang aneh tercoret dengan arang. 3 garis melengkung membentuk mata, dengan tetesan merah di bawahnya.
Malam itu, Sarto duduk sendirian di bengkel, menatap gelap, membiarkan lampu minyak mati dengan sendirinya. Pikirannya bertarung antara logika yang tersisa dan rasa takut yang mulai menggerogoti akalnya. Tawaran itu terlalu nyata, terlalu langsung, dan dalam hati kecilnya ada dorongan aneh untuk memenuhi panggilan itu. Bukit Watu Peteng, nama itu bukan asing. Bukit itu berada di luar kota, di perbatasan Kemuning dengan hutan jengkal. Orang-orang kampung jarang membicarakannya. Beberapa bilang itu tempat orang semedi, yang lain bilang itu tempat lewatnya makhluk halus. Tapi semua sepakat, tidak ada orang waras yang datang ke sana malam hari, apalagi malam Jumat. Malam itu, Sarto tidak bisa tidur, dan saat jam dinding berdentang 12 kali, ia mengambil jaket lusuhnya dan memasukkan foto kecil Raihan, anaknya, ke dalam saku dada. Lalu, tanpa kata perpisahan, ia melangkah keluar rumah, menuju Bukit Watu Peteng dengan langkah pelan yang menyeret takdirnya menuju sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Langit malam Jumat di atas Kemuning berubah muram. Angin bertiup pelan namun tajam, menusuk ke pori-pori, membawa bau tanah basah dan bunga melati yang layu. Sarto berjalan seorang diri, menyusuri jalan setapak berkerikil, menuju Bukit Watu Peteng, tempat yang selama ini hanya disebut-sebut dengan bisik-bisik. Di dalam ransel kecil di punggungnya, ia membawa kemenyan, nasi putih, telur ayam kampung, dan sebatang rokok kretek sesajen seadanya yang ia bungkus dengan daun pisang. Hasil bertanya diam-diam pada seorang dukun tua yang nyaris tuli. Langkahnya berat, setiap derap seperti mengundang mata-mata tak terlihat dari balik pepohonan. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti tanah merah, menyamarkan pandangan. Jantungnya berdetak cepat, seolah tahu bahwa tempat yang ditujunya bukan tempat manusia biasa. Ketika ia mulai menaiki lereng bukit, suara-suara asing mulai terdengar. Hi, tawa lirih, parau, bergema dari balik pepohonan, seolah berasal dari segala arah dekat, lalu jauh, lalu di belakang, lalu di depan. Sarto menoleh, namun tak menemukan siapa-siapa. Ia mempercepat langkah, menahan gemetar di lututnya. Kabut makin pekat, dunia seolah hanya tersisa satu warna, abu. Bau bunga menyengat, lalu berubah menjadi amis, lalu anyir seperti darah basi. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, pelan, lalu mengeras. Seperti gempa kecil, ia terhuyung. Di kejauhan, batu-batu besar berlumut terlihat seperti wajah-wajah tak utuh. Ada yang seperti mulut menganga, ada yang seperti mata melotot. Kau datang. Suara itu lirih tapi lengsong, menancap di kepalanya. Ia menoleh panik. Tak ada siapa-siapa, tapi di hadapannya pohon beringin besar berdiri seperti raksasa tua. Dahan-dahannya menjulur rendah, menjuntai seperti tenggen-tenggen kurus yang hendak meraih. Dan di bawah pohon itu ada sosok. Ia duduk bersila, wajahnya tertutup tudung caping hitam. Nafasnya berat, tangannya panjang, kukunya hitam. Terhampar lingkaran batu dengan tanah merah basah di tengga-tengganya. Sarto mematung, letakkan sesajennya di tengah, lalu berdiri. Jangan berkata apa-apa, suaranya berat, serak seperti kerikil yang digerus. Sarto mengikuti, meski tubuhnya menolak. Tangan gemetar, kakinya seperti diseret paksa. Begitu sesajen diletakkan, tanah kembali bergetar. Kali ini lebih kuat, akar-akar pohon seolah berdenyut, bergerak seperti ular raksasa. Sarto tak tahu bahwa malam itu ritual telah dimulai, dan tak ada yang kembali dari Bukit Watu Peteng dengan jiwa yang utuh. Tanah di bawah kaki Sarto terasa hidup berdenyut seperti jantung. Suara dari balik pohon beringin berubah menjadi raungan rendah yang menyayat kuping, seperti suara hewan yang tak dikenal jenisnya. Langit di atas Bukit Watu Peteng berubah kehitaman, seperti malam yang menelan malam. Tiba-tiba, angin berhenti, sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seolah membeku. Dan di hadapannya, dari balik pohon beringin tua, muncul sesosok makhluk tinggi, lebih dari 2 meter, berkulit hitam legam seperti arang terbakar. Tubuhnya kurus, namun berotot tenggen-tenggen, panjang menyentuh tanah, dan yari-yari runcing seperti belati.
Kepalanya kecil tak seimbang, namun matanya, 2 titik merah menyala, menatap Sarto tajam seperti bara api neraka. Makhluk itu tak berjalan. Ia meluncur di udara, dan ketika sudah cukup dekat, ia berbicara tanpa mulut bergerak. Suaranya masuk langsung ke kepala Sarto. Berikan darah keturunanmu. Sebagai gantinya, hanya itu. Kau akan mendapat segalanya, uang, kekuasaan, keberuntungan, dunia akan bertekuk lutut. Sarto tak bisa menjawab. Mulutnya terkunci oleh ketakutan. Kakinya lemas, tapi pikirannya mulai tergoda. Ia teringat hutang menumpuk, istrinya yang mulai menjauh, anaknya yang minta uang sekolah, bengkel yang sepi. Semua menggerogoti akalnya hingga ia merasa ini satu-satunya jalan. Hanya sedikit darah, sedikit saja. Bisikan itu memeluk kepalanya erat-erat. Sarto menatap tangannya yang gemetar. Perlahan, ia menggigit ujung jarinya sendiri keras hingga darah segar mengalir. Ia menunduk, mengulurkan jarinya di atas tanah merah, di tengah lingkaran batu. Tetes pertama jatuh, tanah langsung menyerapnya, dan di saat itulah, makhluk itu menghilang, lenyap seperti asap, disertai angin dingin menusuk jantung. Langit mendadak terang oleh cahaya kilat merah tanpa petir, dan Sarto berdiri di sana, sendirian, napas terengah, keringat dingin mengalir, seolah baru dilahirkan kembali tapi bukan sebagai manusia utuh. Dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja menandatangani sesuatu yang tak bisa dibatalkan, dan yang ia berikan bukan sekadar darah. 1 minggu setelah malam mencekam di Bukit Watu Peteng, bengkel Sarto tiba-tiba ramai, seolah ada magnet yang menarik orang untuk datang. Motor-motor mengantri sejak pagi. Pelanggan datang bukan hanya dari Kemuning, tapi juga dari kota-kota tetangga. Banyak yang mengaku tiba-tiba kepikiran ke sini. Bahkan ada yang mengaku tertarik karena mimpi. Karyawan Sarto kebingungan, tapi Sarto hanya diam, menyimpan keganjilan itu di dalam dada, seraya tersenyum puas. Uang mengalir deras. Laci kas berisi penuh setiap malam. Tak lama kemudian, ia mendapat surat undangan kerjasama dari sebuah perusahaan otomotif besar di Jakarta. Mereka ingin menjadikan bengkelnya sebagai mitra resmi servis motor. Tawaran itu datang tanpa ia pernah melamar atau mencari koneksi. Istrinya, Lestari, sempat curiga, dari mana semua ini tiba-tiba? Apa kamu main pesugihan? Sarto hanya tertawa kecil, menenangkan. Rezeki orang kerja keras tapi dalam hatinya, ia tahu itu bohong. Rumah mereka berubah megah. Ia membeli mobil baru, perabot diganti semua. Anak semata wayangnya, Dimas, bisa pindah ke sekolah elit di kota. Namun di tengah gemerlap itu, ada sesuatu yang tak kasat mata mulai bergeser. Setiap malam, lampu kamar Dimas sering berkedip sendiri. Dimas mengeluh sering melihat bayangan hitam tinggi berdiri di pojok kamarnya. Lestari mulai sering bermimpi buruk tentang darah, tawa aneh, dan beringin besar yang terbakar. Namun Sarto menolak memikirkannya. Ia terlalu sibuk menikmati puncak dunia, menutup mata terhadap awan gelap yang perlahan menggantung di atas keluarganya. Tak sadar, keberuntungan itu adalah bagian dari perjanjian, dan waktunya memanen darah sudah dekat. Kemuning diguyur hujan lebat ketika truk-truk besar datang ke rumah Sarto yang lama, mengangkut barang-barang mewah ke rumah baru mereka, sebuah villa besar di pinggiran kota, dekat hutan kecil yang jarang dilewati orang. Rumah itu berdiri megah, bergaya kolonial, dengan pagar besi tinggi dan taman yang ditata indah. Sebuah mobil SUV hitam mengilap terparkir di garasi. Sarto berdiri di depan pintu, tersenyum bangga, seperti raja yang baru saja menaklukkan dunia. Lestari menatap suaminya dengan campuran kagum dan curiga. Kamu benar-benar berubah, Mas. Tapi ini semua terlalu cepat. Dimas, yang baru berusia 9 tahun, melompat-lompat kegirangan saat melihat kamarnya yang luas, lengkap dengan ranjang empuk dan mainan mahal. Ia tak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya permukaan di bawahnya. Gelombang hitam mulai bergulung. Bersamaan dengan kepindahan itu, Sarto juga membuka bengkel cabang di kota sebelah. Pelanggan terus membludak, uang tak pernah putus masuk. Ia mulai diundang ke seminar bisnis,
masuk koran lokal. Bahkan ada yang ingin mencalonkan dia sebagai pengurus komunitas pengusaha. Namun malam pertama di rumah, baru memberi tanda, lampu kamar tamu menyala sendiri, padahal tidak dipasang timer. Lestari merasa ada orang berjalan di loteng. Padahal rumah itu satu lantai. Dimas mulai bicara sendiri di kamarnya, katanya. Ada teman tinggi besar yang suka main petak umpet. Sarto hanya berkata, namanya juga rumah besar. Belum biasa aja, tapi diam-diam ia sudah merasakan tatapan itu kembali. Tatapan merah dari balik pohon kini ikut pindah bersamanya. Ia pura-pura tidur ketika suara ketukan 3 kali terdengar dari jendela kamar. Padahal mereka tinggal di lantai 2. Dan di tengah malam, ketika semua terlelap, di luar sana, makhluk itu berdiri di bawah cahaya bulan. Menatap rumah megah itu, ia menunggu. Karena yang dijanjikan belum lunas, rumah megah itu kini tak lagi terasa hangat. Dingin merambat, bukan dari Eka, tapi dari sesuatu yang tak kasat mata. Dan setiap malam, Dina, anak bungsu Sarto yang baru berusia 5 tahun, menangis ketakutan. Tangisnya pecah lagi malam itu. Jam menunjukkan jam 2:13. Sarto berlari ke kamarnya, membuka pintu, dan mendapati Dina meringkuk di bawah selimut. Tubuhnya gemetar hebat. Ayah, ada orang hitam di pojok kamar Dina. Dia lihat Dina terus. Sarto memeluk putrinya, mencoba menenangkan. Gak ada siapa-siapa, nak. Mungkin kamu mimpi. Tapi Dina menggeleng kuat-kuat. Matanya tak berkedip, menatap sudut ruangan yang gelap. Sarto ikut menoleh, dan dadanya tiba-tiba sesak. Sudut kamar itu gelap pekat, lebih gelap dari bayangan biasa. Seperti menyerap cahaya. Bentuknya samar tinggi, tegap, tak bergerak, tapi matanya merah menyala. Sarto berkedip dan bayangan itu lenyap, tapi hawa dinginnya masih terasa menusuk ke tulang. Sejak malam itu, Dina tak mau tidur sendiri. Ia sering terbangun sambil menjerit, menyebut nama seseorang yang tak dikenal. Bapak tinggi, Bapak tinggi. Jangan ambil Dina. Lestari mulai khawatir. Ia meminta Sarto memanggil Ustadz untuk meruqyah rumah, tapi Sarto menolak keras. Rumah ini baik-baik saja, jangan bawa-bawa hal aneh. Padahal hatinya sudah porak-poranda. Ia tahu bayangan itu adalah bagian dari perjanjian berdarah. Ayat menawarkan darah keturunannya, dan sekarang makhluk itu menagih. Dan malam demi malam, bayangan itu tidak pergi. Ia hanya berdiri dan menunggu. Hari itu, langit kemuning diselimuti awan kelabu sejak pagi. Lestari mengantar Dina ke sekolah seperti biasa. Walau anak bungsunya itu masih terlihat lesu, matanya sayu, seolah tidak tidur semalaman. Lestari sempat ragu, tapi Dina bersikeras. Pukul 10 pagi, telepon rumah berdering panik. Bu, cepat ke sekolah. Dina, dia pingsan. Tapi sebelumnya, dia teriak-teriak aneh. Lestari meluncur ke sekolah dengan jantung berdegup kencang. Di ruang UKS, beberapa guru berkumpul di sudut ruangan. Salah satu dari mereka gemetaran sambil beristighfar. Di atas ranjang lipat, Dina terbaring dengan mata tertutup, tapi tubuhnya bergerak sendiri, menegang, lalu melengkung seperti busur. Tiba-tiba, dari mulut kecilnya keluar suara berat, dalam, bukan suara anak kecil. Kalian sudah janji, jangan ingkar. Sudah kuberi, sudah kutunggu, jangan lari. Salah satu guru agama mencoba membaca ayat suci. Dina menjerit keras. Tubuhnya meloncat dari ranjang, lalu jatuh ke lantai dengan keras. Setelah itu, ia tak sadarkan diri selama 2 hari di rumah sakit. Dokter bilang itu kelelahan berat dan mungkin stres. Tapi Lestari tahu, ini bukan urusan medis. Sarto hanya diam membisu di sudut kamar. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Di malam kedua saat Dina belum siuman, Sarto masuk ke kamar rawatnya. Di dinding kamar rumah sakit, ia melihat bayangan tinggi itu lagi mematung di belakang tirai tapi kali ini. Makhluk itu menjulurkan tangannya, menunjuk langsung ke arah Dina. Dan untuk pertama kalinya, Sarto berlutut dan menangis. Beberapa hari setelah Dina jatuh sakit, rumah Sarto berubah menjadi tempat malapetaka tak berujung. Lestari, yang biasanya cekatan dan kuat,
tiba-tiba mengalami kecelakaan di kamar mandi. Saat membersihkan lantai yang licin, ia terpeleset dan jatuh keras, menimbulkan patah kaki yang membuatnya harus menggunakan penyangga. Rasa sakit dan keterbatasan membuatnya terpuruk secara fisik dan mental. Belum sempat pulih, berita buruk datang lagi. Putra sulung Sarto, Dimas, yang sedang berangkat sekolah dengan sepeda motor, ditabrak sebuah kendaraan. Beruntung tidak fatal, namun luka-lukanya cukup serius untuk membuatnya harus absen dari sekolah selama beberapa minggu. Sarto berdiri di depan rumah sakit. Wajahnya berubah dingin dan matanya berkaca-kaca. Ini bukan kebetulan, pikirnya dalam hati. Kesialan yang menimpa keluarganya bertubi seperti kekuatan gelap itu sedang menagih hutang dengan harga yang semakin mahal. Sarto mulai mengingat kembali janji malam itu. Di Bukit Watu Peteng, darah keturunan, segala yang kau cintai. Malam-malamnya kini tidak lagi tenang. Suara bisikan dan tawa menyeramkan kadang muncul saat ia sendirian. Bayangan hitam itu kian sering muncul, semakin jelas, seolah menunggu waktu untuk mengeksekusi permintaan yang belum lunas. Lestari mulai curiga dan berbisik kepada Sarto, "Mas, ini ada yang salah. Kenapa semuanya jadi begini?" Sarto hanya bisa diam. Rasa bersalah dan ketakutan menguasai hatinya. Ia tahu, semakin ia menolak, semakin gelap yang akan datang. Setiap malam setelah kesialan itu, Sarto tak pernah bisa tidur nyenyak. Di balik gelapnya rumah megah itu, suara-suara aneh terus mengusiknya. Dari loteng yang tak pernah ia sentuh, terdengar suara pelan namun menusuk. Korban, darah, janji. Sarto menutup telinga, namun suara itu seperti menembus dinding. Ayek berusaha mengabaikan, tapi malam demi malam bisikan itu semakin keras, semakin nyata. Tubuhnya mulai melemah, berat badannya turun drastis. Dalam waktu singkat, matanya cekung, wajahnya terlihat seperti mayat hidup yang tersiksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam kesunyian malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan tatapan merah dari sudut gelap kamar. Malam itu, saat jam dinding berdentang pukul 3, suara itu datang lagi lebih jelas dan penuh amarah. "Korbanmu belum cukup, darah belum cukup, janji harus ditebus." Sarto gemetar, mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya lemas, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya ke kasur. Ia sadar, bayangan itu bukan hanya menuntut darah keturunannya, tapi ingin lebih banyak lagi. Sarto menangis dalam hening, menyesal telah menandatangani perjanjian itu. Namun kini sudah terlanjur masuk ke dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Putus asa dan terdesak, Sarto memutuskan mencari bantuan lain. Ia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa, bernama Mbah Wiryo, yang dikenal memiliki ilmu gaib kuat. Begitu Mbah Wiryo melihat wajah Sarto yang tampak lelah, kusut, dan penuh ketakutan, tubuhnya langsung gemetar. Matanya menatap tajam, namun penuh peringatan. "Kau sudah mengikat janji dengan yang tak boleh dijamah, nak," kata Mbah Wiryo, pelan tapi tegas. "Janji itu bukan urusan manusia biasa. Kau sudah terjerat oleh sesuatu yang gelap, dan itu harus ditebus." Sarto menunduk, suaranya bergetar. "Apa yang harus kulakukan? Aku tak ingin kehilangan keluargaku, tapi aku sudah terlalu dalam." Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Kalau kau ingin selamat, harus ada pengorbanan. Bukan sekadar uang atau harta, tapi sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Mbah Wiryo menatap dalam mata Sarto, seolah membaca seluruh luka batinnya. "Kalau tidak ditebus, yang akan hilang bukan hanya keluargamu, tapi jiwamu juga. Dan yang kau punya akan hancur." Sarto menggenggam tangan Mbah Wiryo, penuh harap sekaligus ketakutan. "Tolong, tunjukkan jalan." Sarto mencoba tetap menjalankan bengkel motornya, demi menutupi rasa takut dan tekanan yang terus menghantui. Namun, kejadian aneh mulai sering terjadi di tempat kerjanya. Suatu malam, ketika bengkel sudah kosong, para mekanik yang sedang membersihkan mendadak terkejut melihat konsekensi dan alat-alat bengkel bergeser sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Salah, seorang mekanik yang sedang membetulkan lampu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika menoleh, ia hanya melihat ruang kosong, tapi hawa dingin tiba-tiba menyergap seluruh ruangan. Panik, Sarto lalu meminta rekaman CCTV malam itu.
Ketika mereka memutar rekaman, tampak sosok tinggi berwarna hitam pekat berdiri tepat di belakang Sarto saat ia tengah memperbaiki sepeda motor. Yang menakutkan, saat itu bengkel benar-benar kosong. Hanya Sarto yang ada di sana. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arah kamera. Mekanik lain yang melihat rekaman itu langsung menggigil ketakutan. Mereka merasa bukan hanya roh jahat biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang mengawasi Sarto. Sarto terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tahu makhluk itu adalah tanda bahwa janji yang dibuatnya sudah menjadi rantai tak terputus yang mengikatnya erat-erat. Suara bisikan itu kembali memenuhi kepalanya. Waktumu hampir habis. Korban harus bertambah. Malam itu, suasana di rumah Sarto berubah menjadi neraka kecil. Dimas, anak sulungnya, tiba-tiba terbangun dengan muntah darah tanpa sebab yang jelas. Wajahnya yang biasanya cerah berubah pucat dan penuh ketakutan. Lestari berlari panik membawa Dimas ke kamar, berusaha menenangkan. Namun, udara di rumah terasa sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Lampu-lampu di rumah tiba-tiba padam bergantian, meninggalkan kegelapan pekat yang membuat bulu kuduk berdiri. Lestari tak berani tidur. Di tengah malam, ia bangun dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di ruang tamu, duduk sosok besar berwarna hitam pekat. Sosok itu diam, menatap kosong, dengan mata merah menyala yang menyilaukan dalam gelap. Wajahnya tak terlihat, hanya bayangan hitam yang memenuhi ruang itu. Lestari terdiam membeku, seolah tubuhnya terkunci oleh ketakutan. Sosok itu perlahan menghilang saat ia berusaha mengalihkan pandangan. Sarto yang mendengar keributan segera datang, tapi ketika sampai di ruang tamu, tak ada siapa-siapa. Namun rasa dingin itu masih terasa. Suara berbisik kembali menusuk ke dalam. Kepala Sarto korban bertambah. Janji ditebus. Sarto tahu, ini bukan hanya peringatan, tapi ancaman nyata bahwa sesuatu yang lebih buruk akan datang jika ia tidak memenuhi syarat. Sarto duduk di ruang tamu yang remang, wajahnya penuh luka batin dan ketakutan yang membeku. Dengan suara yang serak dan gemetar, ia akhirnya mengakui semuanya kepada istrinya. Lestari, aku minta maaf. Suaranya hampir pecah. Aku cari kekayaan lewat pesugihan. Mereka minta anak-anak kita sebagai gantinya. Lestari terjiu beberapa saat, lalu tangisnya meledak tanpa henti. Ia memeluk erat anak-anak mereka, melindungi mereka seolah dengan itu bisa menangkis kegelapan yang mengintai. Suara histeris Lestari bergema di rumah itu, berbaur dengan bisikan-bisik yang terus meneror mereka. Sarto menunduk, merasa hancur oleh penyesalan yang dalam dan ketakutan akan masa depan keluarganya. Ia sadar, perjanjian itu telah mengikat hidupnya dan keluarganya dalam cengkeraman kegelapan yang perlahan menyesap setiap sudut hidup mereka. Dan yang paling menakutkan, ia tahu, waktu untuk membayar janji itu semakin dekat. Setelah pengakuan, Sarto kembali menemui Mbah Wiryo dengan tekad bulat untuk membebaskan diri dan keluarganya dari cengkeraman pesugihan yang mengerikan. Mbah Wiryo menatap dalam mata Sarto, kemudian berkata dengan suara berat, "Aku bisa membantumu membatalkan perjanjian itu, tapi jangan berharap mudah." Ia melanjutkan dengan nada tegas, "Syaratnya berat. Pertama, kau harus membakar semua hasil kekayaan yang kau dapatkan dari pesugihan ini. Rumah besar, mobil, bengkel cabang, semuanya harus hangus jadi abu." Sarto menelan ludah. Bayangan kehilangan yang besar itu menghantuinya. Mbah Wiryo menambahkan, "Kedua, kau harus menjalani laku prihatin selama 40 hari, tanpa kemewahan, tanpa hiburan, bahkan makanan dan minuman yang kau nikmati harus kau kurangi. Tubuh dan jiwa harus kau bersihkan dari noda hitam yang melekat." Sarto mengangguk berat. "Aku siap, asalkan keluargaku selamat." Mbah Wiryo lalu menyerahkan sebuah keris tua dan kain putih. "Kerjakan ritual ini tepat malam Jumat di Bukit Watu Peteng. Jangan menunda, karena kegelapan itu akan semakin kuat." Sarto merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat mendengar perintah itu. Tapi satu hal pasti, ini satu-satunya harapan untuk menebus kesalahan yang dibuatnya. Malam Selasa Kliwon tiba dengan hawa yang dingin dan pekat. Sarto berdiri di halaman rumahnya, menatap mobil mewah yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya sekarang ia siapkan untuk dibakar.
api mulai menyala, menghanguskan mobil itu perlahan. Asap tebal mengepul ke angkasa. Tak lama kemudian, Sarto mengunci dan menutup bengkel dengan rapat, serasa menutup bab kelam dalam hidupnya. Tibalah waktu untuk ritual pembersihan di puncak Bukit Watu Peteng. Saat Sarto naik ke bukit, kabut tebal melingkupi sekelilingnya, dan angin berdesir membawa bisikan-bisikan pilu. Dari dalam hutan, terdengar suara tangisan dan jeritan yang memilukan, seolah jiwa-jiwa yang terperangkap menjerit minta tolong. Sarto menggenggam erat keris tua yang diberikan Mbah Wiryo, dan memulai doa serta mantra yang harus diucapkan. Namun, bayangan sosok hitam bermata merah mulai muncul di balik pepohonan, mendekat pelan dengan tatapan penuh dendam. Jantung Sarto berdegup kencang, rasa takut membayanginya, tapi ia tak berani mundur. Malam itu adalah awal dari perjuangan panjang, melawan kegelapan yang sudah menancap dalam hidupnya. Udara di puncak Bukit Watu Peteng semakin dingin, mencekam, seolah waktu berhenti. Saat Sarto mengucapkan mantra, tiba-tiba tubuhnya terangkat sendiri dari tanah, seperti ditarik oleh kekuatan gaib yang kuat. Dari balik kabut hitam, muncul sosok besar dan menyeramkan. Makhluk tinggi berwujud hitam pekat, dengan mata merah menyala. Ia meronta dan berteriak dengan suara yang menggema hingga ke dasar lembah. Janjimu tak boleh diingkari. Sarto berjuang menahan rasa takut yang menguasai seluruh tubuhnya. Namun, dia tak mampu melawan tarikan itu sendirian. Di bawah, Mbah Wiryo mulai membaca doa-doa dengan suara keras dan bergetar, membentengi Sarto dengan mantra-mantra kuno yang mengalirkan cahaya putih dari ujung jari-jarinya. Sosok hitam itu menggeram kesal dan mencoba merobek perisai cahaya yang terbentuk di sekeliling Sarto. Namun doa dan kekuatan Mbah Wiryo semakin kuat. Pertarungan gaib itu berlangsung sengit antara kegelapan yang ingin merebut janji dan cahaya yang berusaha membebaskan jiwa Sarto. Tubuh Sarto yang terangkat mulai bergetar hebat, seolah menahan tekanan dari dua kekuatan yang bertabrakan. Pertarungan gaib di Bukit Watu Peteng akhirnya usai ketika cahaya doa Mbah Wiryo berhasil mengusir sosok hitam itu ke dalam kegelapan yang dalam. Sarto terjatuh ke tanah, napasnya tersengal, tubuhnya lemas dan tak lagi mampu berdiri. Dokter menyatakan luka batin dan fisik yang diderita Sarto telah merusak sarafnya, membuatnya lumpuh seumur hidup. Semua kekayaan hasil pesugihan kini tinggal kenangan. Rumah megah, bengkel cabang, mobil-mobil mewah semuanya hilang, lenyap tak berbekas. Sarto kembali ke rumah tua yang sederhana, tempat dulu ia dan keluarganya pernah bahagia tanpa harta berlimpah. Meski hidupnya berubah drastis, ia merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan selama mengejar kekayaan dengan cara gelap. Keluarganya yang dulu sering dihantui bayangan hitam, kini perlahan mulai pulih, meski luka batin tetap membekas. Sarto sadar, kekayaan sejati bukan diukur dari harta benda, melainkan dari kedamaian dan kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Sarto duduk di teras rumah kayu tua, menatap jauh ke arah jalan kecil yang sunyi. Orang-orang yang pernah ingin cepat kaya sering mendatangi rumahnya, penasaran dan berharap mendapat rahasia sukses instan. Dengan suara serak dan penuh penyesalan, Sarto mulai bercerita. Kalau kalian tahu bagaimana rasanya setiap malam melihat anakmu dipandang oleh makhluk gelap itu, kalian pasti akan memilih kelaparan daripada menjual jiwa dan keluarga. Matanya menyimpan kesedihan mendalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Ia mengingat betapa nafsu akan kekayaan telah membuatnya kehilangan lebih dari sekadar hartanya, hampir kehilangan segalanya yang paling berharga. Di kota kecil Kemuning, kisah Sarto menyebar seperti bisikan angin malam, menjadi legenda kelam, peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh janji manis pesugihan. Orang-orang mulai memahami bahwa kekayaan yang diperoleh dengan jalan gelap tak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran dan penyesalan abadi. Sarto, dengan tubuhnya yang terbatas, kini menjadi simbol peringatan hidup bahwa harga mahal selalu menanti mereka yang tergoda oleh kegelapan. Terima kasih sudah menyimak cerita pesugihan yang berakhir tragis hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kekayaan instan seringkali membawa malapetaka,
bukan kebahagiaan. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas yang merugikan, karena yang terpenting adalah keluarga dan kedamaian hati. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada dan jaga diri baik-baik.